Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Hamba Allah di Kota Bogor bertanya, jika A berhutang kepada B, suatu hari B menitipkan anaknya kepada si A. Saat B menjemput anaknya, B memberikan hadiah berupa apel kepada A. Pertanyaannya, tindakan A salah atau tidak karena menerima titipan anak? Tapi bolehkah menerima hadiah apel dari B? Jika apel itu haram, bagaimana jika A memberikannya ke anak A sendiri? Dan bagaimana hukumnya anak si A memintanya sedangkan anaknya sudah mengetahui hukum titipan tersebut? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada hamba Allah di Kota Bogor. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ada satu hal yang perlu diluruskan, yang nampaknya ini menjadi latar belakang pertanyaan ini muncul. Dalam riwayat hadis Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, kullu qardin jara naf'an fa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Dan yang dimaksud dengan keuntungan di sini adalah keuntungan bagi pihak kreditur yang menghutangi. Adapun keuntungan yang diperoleh oleh pihak yang berhutang, maka itu baik, itu halal. Berarti pihak kreditur betul-betul orang yang baik. Sudah menghutangi, masih lagi membantu, memberi hadiah, maka ini suatu hal yang baik. Itu yang disebut dengan nurun ala nur. Ya, kebaikan, ihsan ala ihsan. Kebaikan di atas kebaikan lagi. Kalau ternyata si A yang berhutang kepada si B, ya, kemudian suatu hari B menitipkan anaknya kepada si A, maka dalam kasus ini memang si B kalau secara sekilas mendapat keuntungan titipan, tetapi keuntungan semacam ini tidaklah yang dimaksud dari hadis, karena menitipkan anak dan yang sejenis itu adalah bagian dari konsekuensi hidup bersahabat, konsekuensi hidup bertetangga, bermasyarakat. Sehingga kalaupun tidak ada hutang piutang antara si A dan si B, saya yakin sebagai seorang muslim, seorang sahabat, tetangga, dalam kondisi macam ini itu sudah sewajarnya tolong menolong, bantu membantu. Akad utang piutang itu tidak kemudian menjadikan hubungan sahabat, tetangga, kerabat itu menjadi kaku dan menjadi sulit, ya. Bahkan hilang nilai-nilai sosial, hilang nilai-nilai kekerabatan, nilai-nilai kemasyarakatan, persahabatan. Tidak demikian. Tetapi yang dimaksud dalam hadis Fudhalah bin Ubaid, bila keuntungan itu latar belakangnya, alasan kronologi diberikannya karena adanya hutang piutang. Tapi ketika tolong menolong, hadiah, jamuan, itu karena hubungan sesama muslim, hubungan sama tetangga, tamu, dan seterusnya, maka tidak masalah, ya. Jadi kalaupun kreditur itu bertamu kepada yang dihutanginya, maka sewajarnya pihak tuan rumah menyuguhkan hidangan. Lain halnya bila hidangan itu berlebih, ya, tidak sewajarnya dihidangkan. Karena yang datang adalah kreditur, maka diberi hidangan spesial. Ini yang menjadi masalah. Tapi ketika itu wajar, yang menghutangi, yang bertamu ataupun yang lain, maka akan dihidangkan semacam ini, maka itu tidak kemudian menjadi haram, dan itu bukan keuntungan dari piutang, tetapi itu adalah jamuan seorang tamu, atau itu adalah oleh-oleh dari saudara yang sedang safar dan sejenisnya, maka itu tidak masalah untuk diterima. Apalagi bila sebelumnya, sebelum adanya utang piutang itu sudah ada kebiasaan tolong menolong, saling memberi hadiah, maka itu tidak masalah. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan, ya, tidak perlu dikhawatirkan kalau itu sebagai bukan riba, ya. Ini adalah bentuk tolong menolong. Apalagi secara logika, seseorang tidak mungkin menitipkan anaknya kecuali dia dalam kondisi sedang kesulitan, dia sedang dalam kondisi repot, maka ini bukan bentuk keuntungannya. Karena kalaupun tidak berhutang,
Ya, mungkin karena Anda memang orang yang dekat, sahabat, karib, tetangga, toh juga pasti akan dititipkan kepada Anda. Kalaupun Anda yang bermasalah atau sedang dalam kondisi repot, Anda pun akan menitipkan anak Anda kepada tetangga yang menghutangi Anda itu. Maka insya Allah ini tidak masalah. Wallahu ta'ala alam.